warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9J ingin mempresentasikan bab 1 Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Sebelumnya perkenalkan, saya Aska Saskia dari absen 6. Saya Najla Sawal Septiani dari absen 27. Saya Sifendra Oktavia, absen 4. Saya Muhammad Dafa Kurniawan, absen 20. Saya Muhammad Panji Saputra Pratama, absen 21. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan dan menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9 serta hadis menuntut ilmu. Yang kedua, terbiasa membaca, mengartikan, menulis dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dan yang terakhir, terbiasa berperilaku semangat mencari ilmu. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikut kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Berikut Quran Surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun anna al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun innama yatazakkarul ulul albab. Artinya, apakah orang-orang musyrik lebih beruntung ataukah orang-orang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Berikut kandungan surat Az-Zumar ayat 9. Kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dua orang karakteristik yang berbeda, yaitu 1. Orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan jelas berbeda. Maka kita sebagai seorang muslim yang berilmu hendaknya kita lebih meyakini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan ada balasannya di akhirat. Apa kamu tahu nggak hadis keutamaan menuntut ilmu? Wa man salaka tariqan yatlamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Aska, dalam membaca Al-Quran kan ada tanda-tanda wakaf. Apa aja sih tanda-tanda wakaf itu? Tanda-tanda wakaf yaitu ada wakaf lazim harus berhenti, wakaf mamnu tidak boleh berhenti, wakaf zaiz boleh berhenti atau boleh melanjutkan, al-wasal ula disambung lebih utama, wakaf mujawaz boleh berhenti, al-waqful ula berhenti lebih utama, wakaf mutlak boleh berhenti boleh tidak. Kila alahil wakaf dikatakan di sini boleh berhenti, kazalika seperti wakaf sebelumnya, wakaf muraqsah boleh berhenti, dan yang terakhir bila berhenti maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya.
upaya mencari kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Untuk meraih kesuksesan, seorang muslim harus memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Hal ini melibatkan usaha yang sungguh-sungguh seperti rajin belajar, bersabar dalam menghadapi tantangan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemudahan dan petunjuk. Selain itu, ilmu yang dicari haruslah bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan kesungguhan dalam mencari ilmu, seorang muslim tidak hanya akan mencapai kesuksesan duniawi seperti karir yang baik dan kehidupan yang sejarah, tapi juga kesuksesan akhir, yaitu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aca, apa aja sih perilaku semangat mencari ilmu? Perilaku semangat mencari ilmu ada 3. Yang pertama, rajin belajar dan membaca. Seorang muslim memiliki semangat mencari ilmu akan selalu berusaha untuk memperbanyak membaca dan belajar. Ini bisa dilakukan melalui buku, artikel, kajian, atau menghadiri majelis ilmu. Dengan rajin belajar, seorang dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat pemahaman agamanya. Yang kedua, ada bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Semangat mencari ilmu juga tercermin dalam kesungguhan seseorang saat mengikuti pembelajaran, baik di sekolah, kampus, atau majelis ilmu. Mereka akan fokus mencatat hal-hal penting dan bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Kesungguhan ini menunjukkan dedikasi untuk memperoleh ilmu secara maksimal. Dan yang terakhir, ada mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu yang diperoleh harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang semangat mencari ilmu akan berusaha mengamalkan apa yang ia telah pelajari, baik dalam urusan ibadah, muamalah, atau akhlak. Dengan demikian, ilmu tersebut bermanfaat dan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Kesimpulan pada bab 1 yaitu Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu, yaitu menekankan pentingnya Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk terus belajar dan mencari ilmu sebagai kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan semangat yang didorong oleh ajaran Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun intelektual, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Berikut adalah contoh nyata semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu bisa dilakukan dalam berbagai hal. Contohnya adalah membaca buku. Contoh lainnya yaitu adalah menulis. Menulis bisa menambah wawasan kita dan melatih skill menulis kita. Di zaman sekarang, membaca tidak hanya dengan buku, tetapi juga bisa melewati media digital. Di media digital, kita dapat menemukan berbagai hal-hal yang bisa kita serap, yaitu hal-hal yang positif. Sekian video kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.